teman-teman sekalian, perkenalkan Beta Purnama Ivy Johannes, Beta perwakilan dari Jemaat GBM Nusa Tenggara Elu. Di saat ini, Beta akan menceritakan tentang kisah Bapak Joseph Kam. Tamang-tamang pasti sudah tahu Bapak Joseph Kam itu siapa. Tapi Beta akan cerita ulang lagi tentang sejarah Bapak Joseph Kam sampai dia bisa tiba di Ambon dan dia dijuluki sebagai Rasul Maluku. Oke teman-teman, jadi Bapak Joseph Kam adalah seorang yang berasal dari Swiss. Tetapi karena dia punya kakek yang bernama Peter Kam itu kawin dengan seorang gadis Belanda, maka mereka semuanya tinggal di Belanda. Kam punya ayah itu bernama Jos Kam. Dia punya 4 orang saudara, 1 orang saudara laki-laki dan 3 orang saudara perempuan. Saudara laki-lakinya bernama Samuel Kam. Pekerjaannya itu seorang pendeta. Dari kecil, Kam dan saudara-saudaranya suka membantu orang tua untuk menjual kulit. Lalu teman-teman, pada saat umur Kam mulai dewasa, Kam mulai ikut pertemuan-pertemuan dari komunitas gereja mereka yang bernama Herman. Di situ, niat untuk menjadi seorang penginjil bagi Kam itu sudah membara dalam diri dia. Tetapi teman-teman tahu keseng, dia harus menenangkan niat dia karena dia punya orang tua yang setuju dia jadi seorang penginjil. Tetapi dia punya mama dan papa mau dia jadi seorang pedagang kulit. Tamang-tamang dari situ Kam punya niat. Tapi singkat cerita, pada tahun 1802 kabar duka datang dari Kam punya keluarga karena kedua orang tua Kam harus meninggal dunia. Di situ perdagangan kulit mereka mulai merosot dan beberapa bulan setelah itu akhirnya perdagangan kulit itu bangkrut dan Kam mulai menjadi pesuruh di Mahkamah Nasional. Lalu teman-teman tahu, pada tahun 1804, Kam akhirnya menikahi seorang gadis. 2 bulan setelah mereka menikah, akhirnya Kam punya istri melahirkan seorang anak. Setelah itu, yang sangat disayangkan, istri Kam meninggal setelah melahirkan anak pertama. Teman-teman tahu gak sih betapa sedihnya Kam waktu itu? Tidak sampai di situ teman-teman. Kam juga beberapa bulan setelah istrinya pergi meninggalkan dia, anak pertamanya juga ikut pergi meninggalkan dia. Meninggal teman-teman karena penyakit kejang-kejang. Teman-teman tahu di situ Kam paling terpuruk dan langsung Kam punya niat mau jadi seorang misionaris, pergi beritakan Injil di seluruh dunia. Akhirnya dia pindah ke Rotterdam, dia sekolah. Sampai di Rotterdam, dia bertemu dengan 2 rekannya yang bernama Burner dan Super. Di situ, dong belajar tentang sejarah ilmu pasti, sejarah umum, dan musik teman-teman. Singkat cerita, pada tahun 1814 pada usia Kam berumur 44 tahun, Kam tiba di Batavia bersama 2 rekannya. Lalu teman-teman tahu gak sih? Pas sampai, Kam disuruh untuk pergi ke Ambon, beritakan Injil di Ambon teman-teman. Tapi sangat disayangkan, pada pertengahan tahun 1814, Kam perjalanan pergi ke Ambon harus dihentikan di Surabaya karena ada kapal pada saat itu teman-teman. Lalu teman-teman tahu gak sih? Akhirnya Kam menunda perjalanannya sampai tiba di Ambon pada Maret 1815. Teman-teman tahu gak sih? Pas Kam sampai di Ambon tuh, Kam langsung pergi beritakan Injil di tempat-tempat pedalaman. Lalu Kam pergi berkhotbah pardong, Kam pergi mendamaikan dong dari dong pertengkaran maupun perselisihan teman-teman. Lalu teman-teman tahu gak sih? Pas Bapak Joseph Kam, antum pergi ke Maluku Tenggara, Antua menderita penyakit. Penyakit itu yang mengakibatkan Antua harus balik ke Ambon
setelah 20 tahun bekerja sebagai penginjil di Maluku. Lalu teman-teman, pada tanggal 18 Juli 1833, akhirnya Bapak Joseph Kam meninggal dunia. Dan ia dikuburkan di belakang Soya teman-teman, yang sekarang ini jadi gedung gereja yang mengabadikan namanya, yaitu Joseph Kam. Cerita ini memotivasi Katong sebagai anak muda gereja untuk pergi beritakan Injil di segala tempat supaya api Injil itu tetap menyala. Tuhan Yesus berkati Katong semua. Shalom. Lah biar api Injil terus menyala.